Baru lulus kuliah dan lagi bingung banget nih mau mulai karir dari mana. Kayaknya program pemagangan nasional ini bisa jadi jawaban buat Anda. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semua ya, semua yang perlu Anda tahu soal kesempatan emas ini. Mulai dari cara daftarnya sampai apa sih untungnya buat CV Anda nanti. Coba deh, lihat angka ini. 26.000. Bukan, ini bukan harga diskon ya. Tapi ini adalah jumlah lowongan yang dibuka di gelombang terakhir program pemagangan nasional untuk tahun 2025. Ini kesempatan terakhir tahun ini, dan skalanya itu besar banget. Salah satunya bisa jadi punya Anda loh. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Dengan puluhan ribu kesempatan di depan mata, gimana caranya biar satu kursi itu jadi milik Anda? Tenang, tenang. Anggap aja obrolan kita kali ini adalah peta buat Anda untuk bisa sampai ke sana. Kita bakal bahas semuanya satu persatu. Mulai dari siapa aja sih yang boleh daftar, terus prosesnya gimana, apa aja yang bakal Anda dapetin, dan yang paling penting, gimana cara mengubah magang 6 bulan ini jadi tiket buat karir impian Anda. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum Anda mimpiin posisi magang di perusahaan keren, Anda harus lewatin gerbang pertamanya, syarat kelayakan. Jadi, siapa aja sih yang sebenarnya bisa daftar program ini? Nah ini dia nih, salah satu pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Banyak kan yang baru lulus, ijazahnya belum keluar. Jawabannya, mungkin bakal sedikit bikin Anda kaget. Soalnya, ini bukan soal dokumen apa yang ada di tangan Anda. Jadi gini, kuncinya itu bukan di kertas ijazah atau SKL, tapi ada di data online. Yang paling penting adalah kampus Anda sudah update status kelulusan Anda ke database nasional yang namanya PDDikti. Nanti, kalau data ini udah sinkron sama akun siap kerja Anda, statusnya bakal berubah jadi biru. Nah, warna biru itulah lampu hijau buat Anda untuk mulai mendaftar. Oke, setelah status Anda biru dan resmi memenuhi syarat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, proses pendaftarannya. Yuk kita bedah dulu siapa aja yang pegang peran di sini. Penting banget buat kita paham siapa melakukan apa. Biar nggak bingung ya, jadi ada dua pemain utama di sini. Di satu sisi ada pemerintah yang nyiapin panggungnya, yaitu platform online dan semua aturannya. Tapi di sisi lain, yang megang kendali penuh soal seleksi itu adalah perusahaan. Ya, merekalah yang bakal ngelihat CV Anda, interview Anda, dan akhirnya mutusin, oke, kamu yang kami pilih. Mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi jangan khawatir dulu. Menurut Sisi, salah satu alumni program ini, prosesnya ternyata gampang banget dan infonya jelas. Apalagi kalau Anda rajin mantengin media sosialnya Kemnaker. Ini bukti nyata kalau prosesnya tuh emang dirancang supaya gampang diikutin. Oke, anggaplah Anda sudah diterima. Selamat ya. Sekarang kita ngomongin bagian yang paling asyik. Apa aja sih keuntungan yang bakal Anda dapat? Dan yang gak kalah penting, gimana program ini ngelindungin hak-hak Anda sebagai peserta magang? Ini nih rinciannya. Pertama, Anda dapat uang saku yang besarannya ngikutin UMK di kota atau kabupaten tempat perusahaannya terdaftar. Kedua, Anda dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, jadi aman kalau ada kecelakaan kerja. Dan yang terbaru nih, uang saku Anda itu bebas pajak karena pajaknya disubsidi pemerintah. Artinya, Anda terima utuh, nggak ada potongan. Nah, angka ini tolong diingat baik-baik, 40. Ini adalah jumlah jam kerja maksimal Anda dalam 1 minggu. Aturan ini ada untuk mastiin Anda itu lagi belajar dan berlatih, bukan dieksploitasi. Biasanya sih dihitung 8 jam sehari, 5 hari kerja. Ini pertanyaan bagus banget. Gimana kalau ada perusahaan yang nakal? Misalnya minta Anda kerja lebih dari 40 jam seminggu atau ngelanggar aturan lain. Ada perlindungannya nggak sih? Jawabannya, ada dan mekanismenya cukup tegas. Anda nggak sendirian. Kalau ada masalah, ada jalur laporan anonim lewat WhatsApp dan call center. Tiap laporan pasti diinvestigasi dan sanksinya serius. Bisa sampai perusahaan itu di blacklist. Ini bukan cuma omong kosong loh. Udah ada kejadian perusahaan penipu yang langsung masuk daftar hitam dan 40 pesertanya berhasil diselamatkan. Hak mereka buat daftar di tempat lain dipulihkan. Jadi perlindungan itu nyata. Tentu aja mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Selalu lakukan riset dulu. Cek deskripsi pekerjaannya, nyambung nggak sama posisinya. Kalau posisinya barista tapi deskripsinya ngurusin administrasi keuangan, kan aneh. Dan yang paling penting, kalau ada perusahaan yang minta bayaran, dalam bentuk apapun, itu sudah 100% penipuan. Oke, kita udah bahas logistiknya. Sekarang, mari kita geser ke inti program ini, pengalaman magangnya itu sendiri. Soalnya, program ini dirancang lebih dari sekedar kerja biasa. Ini adalah program pelatihan yang terstruktur. Setiap peserta magang bakal punya satu figur kunci, yaitu mentor.
Anggap aja mentor ini bukan sekedar atasan, tapi pemandu karir Anda. Tugas utama mereka adalah mastiin Anda itu benar-benar belajar, bukan cuma disuruh-suruh. Nah, transfer ilmu dari mereka inilah yang bikin program ini jadi berharga banget. Dan ini nih yang menunjukkan betapa pentingnya peran mentor. Sistemnya dibuat sangat jelas. Pembayaran uang saku bulanan Anda itu baru akan cair kalau mentor sudah memvalidasi laporan kegiatan harian Anda. Jadi komunikasi yang baik sama mentor itu jadi kunci. Tanpa validasi dari mereka, uang saku nggak akan turun. Biar magang Anda nggak cuma ngerjain tugas acak, ada sistem yang namanya IKU atau Indikator Kinerja Utama. Mirip-miriplah sama KPI di dunia kerja. Jadi setiap awal bulan, mentor bakal nentuin target pembelajaran buat Anda. Ini gunanya buat mastiin ada progres yang jelas dan terukur selama 6 bulan itu. Setelah 6 bulan berlalu, terus gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk, kita sambungin titik-titik dari program ini ke tujuan akhir Anda, meluncurkan karir yang sukses. Kita semua tahulah masalah klasik ini. Perusahaan nyari yang berpengalaman, tapi gimana caranya anak baru lulus punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan pertama? Nah, inilah jurang yang coba dijembatani sama program magang ini. Dan ini bukan cuma klaim ya, pihak kementerian sendiri sudah mengonfirmasi hal ini setelah ngobrol sama banyak HRD. Sertifikat dari program ini seringkali dinilai setara dengan surat pengalaman kerja. Coba bayangin, ini nilai plus yang sangat besar buat CV Anda. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Di tengah persaingan lulusan baru yang seketat ini, program ini nawarin paket lengkap, pengalaman nyata, koneksi profesional, dan sertifikat yang diakui industri. Apakah ini pembeda yang Anda butuhkan untuk melesat di awal karir Anda? Kesempatannya ada di depan mata.